Guys, jadi di video kali ini gue bakal coba yang edukasi kalian ya soal kenapa kita selalu dianggap sebagai SDM rendah, oke? Jujur gue mendengarkan ini juga gue sedih sih sebenarnya sih. Sebenarnya Indonesia ini kita punya potensi menjadi salah satu negara besar dan negara maju pastinya ya. Dan gue bakal bahas di sini, oke? Karena misi gue di sini adalah kita menebar kebaikan, oke? Kita edukasi ya. Kita pokoknya at least mencetak 1% dulu. Oke, misi pertama kita cetak 1% dulu, oke? Jadi bagi yang mau konsultasi sama gua pribadi, boleh langsung WA di nomor WA ini. Oke guys, ya, jadi gua bakal bantuin kalian secara keuangan juga ya, oke? Gua bakal bantu kalian plan semuanya ya, dari awal sampai akhir, oke? Ini biar demi bangsa ini juga ya, biar makin maju kita, oke? Nah, sebelum kita mulai, disclaimer on ya, ini edukasi dari gua ya, ini sharing dari gua juga ya, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata gua yang agak kurang enak ya, jadi awal gue ngomong dulu ya, karena memang gue ngomongnya realistis sih ya, belak-belakan ya. Oke, cuman balik lagi ini buat kepentingan kalian ya. Kenapa sih kita dianggap SDM rendah ya? Jujur gue tuh terkadang nggak menerima, tapi ternyata setelah gue lihat lapangan memang gue akhirnya menerima juga sih ya. Karena masih banyak orang di luar sana itu nggak pantas dijuluki kayak gitu juga. Kalau misalnya ada orang ngomongin kita, Indonesia SDM rendah kan, berarti lu kata-katain orang-orang yang bukan SDM rendah jadi SDM rendah juga, itu nggak fair sih sebenarnya sih ya, oke? Jadi gue sebenarnya di sini secara nggak langsung sih gue mau ngebela juga sih ya. SDM rendah, apakah kita dikatakan itu memang layak? Satu sisi iya layak, karena kita sebelum masuk ke finansial, kita ngomong secara perilaku dulu ya. Buang sampah masih sembarangan, lampu merah masih diterobos. Kita ngomong hal-hal simpel aja dulu nih. Lampu merah masih diterobos, lawan arah masih ada. Itu hal simpel aja. Gue tinggal di Jepang, nggak ada kayak gituan. Apalagi Malaysia juga jarang kayak gituan. Malaysia juga dikit banget. Makanya kenapa kalau kita diketahui sama negara tetangga atau negara lain, terkadang itu menyakitkan, tapi memang faktanya gitu loh kan. Nah, kita bilang dari perilaku. Cuma di sini bukan konten psikologis ya, cuman gue ngerti sih soal kayak gitu juga sih, karena gue suka baca buku juga kan ya. Mungkin nanti lain kali gue coba kita ngebahas soal masa self improvement ya. Jadi kita bakal ngebantuin bangsa ini ya untuk improve, bukan hanya secara finansial ya, bukan cerdas secara finansial aja, tapi secara improvement secara diri juga ya, oke? Gue bakal bantu bu kalian, oke? Cuma di konten ini kita bakal all out demi bangsa ini ya, buat teman-teman semua. Nah, kita langsung ke finansialnya dulu. Kenapa sih SDM rendah dikatakan kayak gitu ya? Secara finansial, kita memang rendah banget sih, guys. Literasi keuangan tuh nggak ada. Sama sekali nggak ada. Gue selama financial plan ini, gue nge-planning orang, ya keuangan orang, gue temuin orang. Parah banget, guys. Ada gajinya 2 digit pun, tapi masih pinjol. Iya. Single. Masih single. How? Gitu loh. Udah kelas manajer juga masih pinjol. Ada utang. Tapi single. Nggak ada tanggungan. Satu. Terus, apalagi? Ya karena alasannya gaya hidup. Pokoknya gampang stres, butuh alkohol sama ngerokok gitu. Which is shit gitu loh kan, gue mikirnya, oke? Itu satu contoh, itu salah satu contoh. Terus contoh lain lagi apa? Ya nggak usah jauh-jauh, yang viral kemarin apa tuh? Labubu ya? Boneka meme gitu ya? Ya, lu lihat aja. Gitu loh. Gue nggak tahu dari berapa juta orang di sana antri, ya, berapa ratus ribu orang antri, beli itu tren FOMO gini. Itu sampai sudah masuk di berita. Lihat ya. Ini sudah sampai masuk di berita, guys. Dampak FOMO tren Labubu mempengaruhi mental sampai finansial. Lu di tempat lain nggak bakal kayak gini sih. Gitu loh. Kayak merelakan, kalian tuh lebih merelakan nyawa kalian demi ini. Which is kalau dikatakan SDM rendah, ya rendah banget. Literasi keuangan nggak ada, gitu loh. Bisa kita ngomong dari ribuan orang lah, mungkin cuma 100 orang yang memang pakai uang dingin untuk beli. Tapi kalau kita ngomong secara mayoritasnya, itu pasti uang pas-pasan semua, kok nggak pakai uang orang tua.
Apalagi Gen Z kan. Kalau nggak mungkin pakai pinjol. Kalau nggak beli pakai kartu kredit. Mahal loh nih satu boneka kayak gini loh. 600 sampai sejuta loh guys. Gila nggak gitu loh. Untuk hal penting kalian nggak mikir. Tapi untuk hal-hal kayak gini kalian ngotot. FOMO itu salah satu tindakan yang itu bahaya sih sebenarnya sih. Makanya gue bilang FOMO ini udah menjerumuskan orang tuh ke banyak hal gitu loh. Dampaknya itu ke siapa? Bukan ke kalian juga guys gitu loh. Dampak itu bukan ke kita semua, melainkan ke negara juga gitu loh. Contoh kayak orang judo lah, itu dampaknya kena ke negara gitu loh, karena uang tuh pada lari keluar semua. Apalagi forex lagi, binary option dan sebagainya itu lagi, robot trading lah, apalah dulu FOMO itulah. Jadi gimana kapan kita cerdasnya guys? Itu sangat menyedihkan sekali sih gue bilang sih ya. Come on guys, ya kita lebih wise, kita lebih terbuka ya wawasan kita soal keuangan ya. Karena itu benar-benar mesti plan banget ya. Mungkin kalian nanya, bang, gue nggak bisa ngeplan keuangan gue. Oke, jadi tenang aja, gue di sini bisa ngebantuin kalian ya. Oke, kalian boleh WA di nomor WA gue di bawah ini ya untuk plan soal masalah keuangan kalian. Oke, gue bisa bantuin kalian di sana. Oke. But again harus punya duit ya pastinya ya. Kalau kalian masih belum kerja, masih belum apa, jangan, gue nggak bakal bantu kalian plan sih. Oke, karena wasting my time aja sih. Karena nggak guna juga kalau lu belum punya duit, masih kuliah, lu suruh kita bantu plan, ntar juga lupa. Karena lu belum pegang duit gitu loh ya. Oke, balik lagi sini dulu. Nah, itu yang kedua, faktor FOMO. Itu itu kategori SDM rendah gitu loh. Karena lu nggak ada pemikiran sampai sana, itu habis lu beli buat apa gitu loh. Tren FOMO ini hati-hati, udah terlalu banyak guys. Makanya kenapa kita jadi bulan-bulanan untuk ya yang aneh-aneh gitu ya. Hati-hati guys ya, agak cerdas dalam mengelola keuangan kalian, oke? Sekali lagi, ini bukan berarti gue nggak suruh kalian jangan beli ya, itu hak kalian mau beli silakan ya. Mungkin ada yang memang doyan banget, yang kalau nggak beli bisa gila atau stres atau mentalnya sakit atau apa, gue nggak tahu ya. Pokoknya kalau kalian bisa aja nggak usah dengerin video gua ya, anggap gua orang gila aja ya silakan, gua sih nggak peduli. Yang penting gua cuma mau nyadarin aja, oke? Terus apa lagi? Kenapa kita kenapa secara finansial kita katakan SDM rendah juga apa? Tahu nggak apa? Nggak punya asuransi. Serius, nggak punya asuransi. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya BPJS itu secara nggak langsung negara itu mengedukasi masyarakatnya untuk mulai terbiasa dengan namanya kartu kesehatan. Itu sebenarnya edukasi dari negara sih sebenarnya sih. Jadi pelan-pelan kan udah ngerti, oh pentingnya asuransi itu apa, gitu loh. Jadi kalian bisa pelan-pelan beli asuransi pribadi. Sebenarnya itu sih. Jadi biar ekonomi kita bisa maju juga. Kenapa? Jadi ketika kalian amit-amit, kan inflasi medis itu 13% guys. Inflasi ekonomi itu per BI, data BI ya. Coba kalian cek, correct me if I'm wrong, itu 2,11% per Agustus. Terus inflasi pendidikan 15%. Nah, kalau misalnya kalian punya asuransi, otomatis kan kalian bisa melawan ini semua. Asuransi kalian lengkap ya. Ada kesehatan, ada sakit kritis, ada jiwa. Ini 3. Dan limitnya harus besar. Dan untuk kritisnya masih besar juga ada. Jadi fungsinya itu untuk mengcover keuangan kalian. Jadi kalian itu kalau punya bisnis ya, masih bisa memutarkan roda ekonomi kalian. Di mana roda ekonomi kalian bakal berputar, negara kita kan masih ada dapat pendapatan juga gitu loh. Jadi kalau kalian nggak punya asuransi pun itu sangat mengganggu sih sebenarnya sih. Mengganggu keuangan sih. Serius. Mungkin banyak ngomong, tapi saya trauma, saya dulu ditipu sama asuransi ini dan itu derita kalian. Derita kalian jangan kalian sebarin ke orang lain. Gitu loh. Karena kenapa? Gue temuin banyak orang kena tipu, kena trauma dan sebagainya ini, masalah semua di asuransi investasi. Lah, lu yang bodoh. Lu yang goblok. Asuransi itu bukan investasi. Asuransi itu perlindungan. Itu lu yang bodoh. Nggak usah ngotot bilang asuransi penipu. Orang-orang gini yang rusak perekonomian orang Indonesia juga sebenarnya gitu loh. Kalau memang kalian trauma,
dan nggak mau asuransi, ya udah itu urusan kalian. Good luck dengan cara kalian sendiri. Tapi gue berani jamin sih kalian pasti bakal bangkrut sih. Pasti nggak bakal beres kalian. Karena gue udah lihat depan mata gue sendiri udah berapa orang kok bangkrut. Jadi gila, nggak ada duit, minjem sana sini, karena keras kepala. Jadi kalau orang-orang butuh asuransi, biarkan mereka buka asuransi sendiri. Tapi mereka teredukasi, gitu loh. Memang gue tahu di luar sana tuh banyak agen yang laknat lah orang bilang lah ya, yang nggak tanggung jawab juga banyak. Makanya gue selalu edukasi gitu, biasa ke nasabah gue, ke orang-orang teman-teman gue juga, gitu. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya memang kalian pengen konsultasi, boleh langsung di nomor WA ini bawah ya guys ya. Jadi gue ada konsultasi pribadi untuk perancangan keuangan buat kalian ya, oke? Yang pastinya punya duit, oke? Yang udah kerja intinya ya, oke? Nah, itu nomor 3. Karena kenapa? Di Indonesia tuh penetrasinya itu udah di bawah 7%. Kemarin 7%, sekarang udah turun lagi. Dan kita coba. Karena ini gue bicara berdasarkan data semua guys ya. Lah, penetrasi. Lah. Penetrasi asuransi di Indonesia. Gila nggak? 24 Juli 2024 hanya mencapai 2,64%. Ini jadi masalah, ini menjadi masalah juga. Makanya sebenarnya negara kita ini bisa maju kalau SDM-nya juga maju. Come on guys, ya oke. Gua nih bakal ngomong belak-belakan aja realita kayak gitu. Lu gak punya asuransi, lu kena resiko, duit lu nggak ada, otomatis perputaran uang di negara ini juga terhambat karena perekonomian nggak jalan. Gak usah jauh-jauh deh, pas COVID deh, pas lockdown, berapa banyak bisnis ditutup. Berapa banyak kegiatan usaha ditutup. Perekonomian di setiap negara tuh nggak jalan. Jadi kalian punya usaha, kalian yang kerja, yang nge-spend. Kalau kalian spending ya, makan di restoran, atau beli di supermarket kayak atau apa kayak, itu kan secara nggak langsung kalian mendukung perekonomian negara ini. Kalau kalian sakit kritis, kalau kalian masuk rumah sakit, nggak bisa kerja, nggak punya income, nggak bisa nabung, uang dari mana? Uang dari mana? Kalian gimana bisa berkontribusi buat negara ini? Gimana negara ini mau maju? Oke? Jadi asuransi itu penting. Penetrasi di luar negeri itu semua tinggi. Singapura 250%. Gue kemarin ketemu orang Singapura, gue tanyakin, dan dia ngakuin sendiri. Dia satu orang aja punya 2 asuransi di Singapura. Dan gue punya teman Jepang, mereka di Jepang itu 600% penetrasi asuransinya. Dan benar saja, gue telepon teman gue orang Jepang, gue tanya dia berapa asuransi lu? Dia punya 6. Malaysia aja lebih tinggi. Bayangin, Malaysia aja setiap orang punya udah ada. Jadi kita itu dikata SDM rendah itu bukan karena tanpa alasan, memang ada alasan. Karena gue pakar keuangan juga, gue sebagai financial planner ya, gue tuh melihat semua udah gitu loh. Dan memang banyak ngeyel gitu kan. Jadi nomor 3 tuh nggak punya asuransi ya. Oke, ini bahaya banget nih. Dari 3 ini juga bahaya banget nih. Apa tadi pertama? Secara finansial, literasi keuangan, FOMO, asuransi nggak ada, apalagi tadi perilaku juga udah, apalagi banyak sih faktornya sih. Cuman yang paling krusial itu yang ini, 3 ini. Cara kalian terus apalagi kenapa kita dikatakan SDM rendah lagi? Ada apa? Dari literasi keuangan ya, ada lagi apa? Investasi. Investasi kita ini pada gue ada salah satu komen goblok sih, dibilang kripto itu apa lah, gue lupa lah pokoknya. Kripto dibilang orang sama pada ke kripto semua. Gue mau nanya nih, TP Bacem Bekicot, gue mau nanya nih, tolong sebutkan orang di dunia ini yang paling kaya di dunia ini ya, yang dari kripto. Sebutkan siapa? Elon Musk, gak usah bilang Elon Musk. Elon Musk tuh tukang pom-pom. Bayangin, kripto aja butuh Elon Musk buat ngepom-pom kripto. Elon Musk tuh kan kaya kan dari Tesla-nya, si saham kan. Ayo, Warren Buffett, saham. Apa? Jeff Bezos, saham. Apa lagi?
Mark Zuckerberg, saham. Apalagi? Owner Nvidia, saham. Apalagi? Ayo. Ada nggak kripto? Nggak ada. Nggak ada. Orang terkait di Indonesia, Pak Prayogo, apa? Kripto? Enggak kan? Saham. Jadi, kita dikatakan SDM rendah itu legit gitu loh. Masih ada orang berpikiran seperti itu. That's it. Nggak ada faedahnya. Makanya gue tuh paling malas debat sama, kalau misal gue ketemu orang udah ngomong kripto, gue nggak mau debat. Karena kenapa? Lu debat menang, lu kalah debat juga kalah, nggak guna. Bagusan kita ngerti, kita diem aja. Makanya gue tuh nggak tahu tanggapin sih di channel gue nggak tanggapin juga sih orang bahas-bahas kripto sih, karena bagi gue bullshit sih, gitu aja sih. Karena kita udah tahu gitu loh. Lu emang bisnisnya apa? Nggak ada kan? Underlying asetnya apa gitu loh. Orang yang beli, gue kenal beberapa orang yang beli dan mereka tahu resikonya. Gue lebih respect orang kayak gitu. Gue lebih respect. Mereka tuh nggak gede-gedein. Mereka memang suka kripto karena memang ngerti aja, udah gitu aja. Memang lebih doain ke sana daripada saham, udah gitu aja. Gitu loh, simple. Dan mereka tahu juga resikonya apa. Ya udah gitu. Jadi kalau bagi gue sih itu koin-koin meme doang. Jadi investasi itu ke platform investasi sesungguhnya. Nggak ada yang instan. Makanya ini gue mulai berpikiran juga ya, cerita-cerita kayak zaman-zaman kuno, kayak cerita-cerita apa, pembangunan apa dalam waktu semalam udah selesai. Itu kayak butuh di cross-check lagi deh. Kayak gegara kayak gituan, orang-orang berpikiran semua mau serba instan. Nggak ada kayak gitu cuy. Lu mau serba instan, mie instan aja lu mesti masak dulu baru bisa makan. Nggak ada cuy. Investasi, apalagi investasi, itu butuh uang dingin. Makanya kenapa kita ada namanya perencanaan keuangan. Orang-orang kaya semua itu punya perencanaan keuangan. Lah kalian yang belum apa-apa, bacot sana sini, emang kayak mana? Kalau gue bedah keuangan kalian pasti cacat semua itu. Pokoknya karena gue sebagai financial planner ya, lu mau bilang diri lu sebagus apapun, ketika gue udah buka, ya, pasti ada bolongnya. Dan gue udah tahu sih mayoritas di mana sih. Jadi makanya gue berani ngomong sih, karena pengalaman gue udah mulai banyak soalnya gitu. Ya. Jadi investasi, kita jual investasi apa dulu nih? Ya, pokoknya sesuatu yang lu ngerti ya. Kalau di saham itu kan kalau di saham itu paling gampang. Makanya kenapa gue selalu ngomong saham itu is the best ya. Jadi gue sih berharap dengan edukasi gue ini ya, at least kita bisa menggapai 1% dulu nih. Indonesia ini biar kita bisa jadi negara maju juga ya, karena gue pingin banget Indonesia jadi negara maju, gue pingin banget sih. Oke. Soal pemerintah kita juga udah kerja terus ya, cari cara terus juga. Jadi kita at least kita sebagai masyarakat juga bisa coba ngebantuin diri kita sendiri juga biar kita cepat-cepat jadi negara maju. Oke guys ya. Jadi kayaknya cuma 4 itu doang sih yang mau gue bilang sih ya, itu yang paling krusial yang tadi gue bilang sama kalian. Oke. Jadi sekali lagi guys, kalau memang kalian pengen belajar soal keuangan ya, pengen coba minta tolong untuk plan keuangan kalian, boleh langsung DM di nomor WA gue ya, boleh tanya gue aja, nggak apa, booking waktu dulu pastinya ya, karena banyak orang juga sih ya, gue mesti handle ya, jadi tolong booking waktu dulu. Oke. Ya, jadi kayaknya untuk pembahasan ini sampai di sini saja. Semoga kita dengan video ini mungkin kita bisa menggapai lebih banyak orang lagi untuk bisa teredukasi secara finansial juga ya. Oke, dan bisa sadar lah at least lah ya. Jadi kita bisa bantu mereka juga. Oke ya guys ya. Oke, jadi ya agak sampai di sini saja dulu ya. Oke, untuk masalah finansial ya. Semoga SDM kita bisa meningkat. Oke guys, jadi see you on the next video. Bye bye.